Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fadilah Sholawat TV. Semoga kita senantiasa termasuk golongan umat Islam yang terus menuntut ilmu dan senantiasa mengamalkan apa yang sudah didapat. Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar selalu mendapatkan tausiah-tausiah terbaru dari channel kami. Selamat menyaksikan. Kenapa banyak stres? Karena banyak manusia lupa Allah menjaminkan umur dan menjaminkan rizki. Bahkan manusia terlalu mengharapkan rizki besok. Hari ini aja belum selesai tugas. Bahkan ada sebuah hadis qudsi yang sangat indah. Allah berfirman di hadis qudsi, "Wahai hambaku, janganlah kamu minta rizki besok, karena saya tidak pernah perintahmu ibadah besok." Allah selalu perintahkan ibadah untuk apa? Hari ini. Dan ada dalam ayat Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu, jangan lupa salat subuh besok." Dan ada itu. Ada hari ini masih hidup, berarti hari ini anda punya tugas selesaikan. Kalau anda selesaikan tugas anda, insya-Allah Allah juga selesai janjinya memenuhi rizki kita. Rizki sama umur tidak boleh terpisah. Habis rizki, habis umur. Masih ada rizki, tidak boleh habis umur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tamuta nafsun." Tidak akan. Lan tamuta nafsun. Tidak akan, kata Rasulullah SAW. Faham tak bahasa tidak akan? Berarti tidak mungkin. Tidak akan. Tidak akan mati seorang sebelum sempurna rezeki. Sebelum selesai rezeki. Banyak saya melihat sendiri di antara jamaah yang masuk rumah sakit, bisa sekian hari bahkan sekian minggu dalam keadaan koma, tiba-tiba sadar, diminta makan, begitu makan malah mati langsung. Allah izinkan dia sehat, bangun karena ada rezeki sebelum selesai. Saya ada satu cerita. Ada seorang badui di padang pasir, malam hari berjalan. Namanya padang pasir, tidak ada lampu, tidak ada cahaya. Tanpa dia perhatiin jalannya, jatuh dalam sumur air. Sepanjang malam dia teriak, "Tolong, tolong, tolong," tidak ada yang datang. Malam. Begitu terbitnya matahari, dia melihat mulai ada cahaya muncul di atasnya, mulai teriak lagi, "Tolong, tolong." Lewat dari sana kelompok badui dari salah satu suku, lewat dari sana membawa unta, perjalanan jauh, mendengar suara ada orang, "Tolong." Suara dari mana? Sambil melihat sumur, ada orang di dalamnya. Diselamatkan, dibantu, ditolong keluar. Terlihat bagaimana ketakutannya, karena sepanjang malam dia di situ di bawah sendirian. Terlihat mukanya berubah, terlihat badannya ketakutan. Dikasih susu unta, minum susu unta. Habis sudah merasa lega, santai, enak. Mereka bertanya, "Ini gimana ini kok? Apa ceritanya kok nanti jatuh di dalam? Nanti kan tidak bisa, masa tidak bisa lihat?" Dia mulai menceritakan, tapi dia ingin menceritakan di lokasi langsung supaya bisa lihat, ini cara saya berjalan begini. Terus begitu mendekati dengan sumur sambil cerita, sepertinya dia asik cerita. Pas dia lagi mencerita malah jatuh lagi. Pas jatuh lagi, jamaah mereka ini selamatkan lagi. Tapi begitu diselamatkan, begitu diangkat, malah sudah dalam keadaan mati. Allah masih berikan umur sepanjang malam, kesepian, kegelapan, sendirian, tapi bisa diangkat dan diselamatkan. Belum boleh mati karena masih ada rezeki minum susu unta. Selesai minum susu unta baru boleh mati di tempat yang sama. Allah Maha Kuasa.
Jangan Bapak Ibu ada yang takut soal rizki. Jangan Anda berfikir, kalau Anda mulai berfikir bagaimana cara membawa rizki, mulai disitulah stresnya manusia. Boleh kita berikhtiar, tapi bukan inti daripada hidup rizki. Inti daripada hidup adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jemaah sekalian, ingat tak selama kita 9 bulan dalam kandungan ibu? Ingat tak? Ingat dari mana? Tak ingat apa-apa kan? Tak ingat apa-apa. Silakan tanya siapa-siapa. Bu, ingat tak masa ibu di dalam perut ibu? Ibunya sendiri, dalam kandungan ibu. Tak ada, tak ingat sama sekali. Kok bisa bertahan hidup 9 bulan? Makan dan minum, bahkan bisa mengharup udara. Aman, lancar, tidak ada masalah. Di tempat yang tertutup, bahkan gelap. Allah dalam kun fayakun antar makanan rizkimu sampai ke dalam kandungan ibu. Kalau di tempat tertutup, Allah saja mampu. Ketika kita lahir dan di bumi yang begitu luas, masa Allah kesulitan menghantarkan rizki kita? Faham tak jemaah sekalian? Oleh kerana itu, silahkan berupaya, silahkan ikhtiar, mencari nafkah dari rezeki, tidak masalah. Tapi jangan sampai merasa stres. Jangan sampai merasa, ini semestinya punya saya, kok bisa diambil dia orang? Rezeki tidak bakal salah alamat. Rezeki tidak bakal salah nama. Kalau sudah rezeki kita, wallahi demi Allah, kalau ahli bumi dan langit semua bersatu untuk geserkan rezeki itu dari kita, tidak bakal bisa. Karena Allah sudah sendiri yang menjanjikan rezeki akan sempurnakan kepada kita. Oleh kerana itu jemaah sekalian, sambil kita ikhtiar mencari nafkah dari rezeki, jangan di hati kita merasa hebat karena ikhtiar saya yang hebat. Bukan. Kerja keras boleh, tapi hati kita tetap tawakal kepada Allah. Seberapapun kekerasan kita bekerja, tidak akan melebihi dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu cerita lagi. Mau enggak cerita? Oh, ini kayaknya suka cerita. Ini juga termasuk masalah tidak jauh daripada masalah kata rezeki atau takdir atau nasib. Banyak manusia tanpa sadar tidak menerima nasibnya, tidak senang dengan keadaannya, tidak suka dengan takdirnya, selalu melihat orang lain lebih baik. Kenapa saya aja yang susah? Kenapa saya aja yang stres? Padahal saya suka tahajud, suka salat di masjid. Tetangga saya tidak pernah salat tapi makmur. Dia kata siapa? Makmur, nampaknya makmur, tapi hatinya sempit, hatinya susah. Demi Allah Bapak Ibu, saya banyak kenal orang kaya. Begitu saya isi di rumah mereka, begitu bobar jamaah, dia minta berdua kita duduk. Saya duduk berdua, curhat, nangis kayak anak kecil. Kenapa nangis? Takut. Takut apa? Takut susah, takut miskin. Punya apartemen, uangnya triliunan, pesawat pribadi, tapi takut. Tapi juga tanya orang miskin, takut apa? Ini hidup susah, mau mati ya susah, tak apa-apa. Apa bedanya? Jangan ada yang merasa semuanya izin Allah. Ada seorang datang kepada ulama, dia curhat. Capek, stres, pusing. Kenapa? Banyak masalah. Keluar dari masalah, masuk masalah lagi lebih besar. Belum selesai masalah, malah masuk masalah lebih besar. Gimana keadaan saya ini? Bagaimana bisa rubah? Kata ulama, silahkan tulis masalahmu. Ada musibah anak, musibah rumah tangga, musibah usaha, banyak masalahnya.
Menambah kok banyak masalahnya karena dia terlalu banyak fikir dunia, ya banyak masalahnya. Kalau dah fikir dunia, dah bakal ada masalah. Semakin banyak fikir dunia, semakin banyak masalah. Begitu dia tulis, dia kata ulama, udah masukin dalam kotak. Ada sebuah kotak diisi dalamnya surat. Udahlah, nanti kamu pergi aja. Nanti sekian bulan datang lagi. InsyaAllah ada jalan keluar. Beberapa bulan balik lagi. Assalamualaikum, ketemu ulama. Gimana? Masih susah terus saya, pusing. Udah saya tulis, sudah saya datang ke antum ini, gimana nih? Doanya gimana? Langsung ulama, ini siapa ini? Ini yang saya datang berapa bulan. Maaf saya lupa. Apa tandanya? Tandanya saya titip surat. Tuan Syekh sampaikan surat itu, simpan dalam kotak. Kata ulama, udah silahkan coba buka di kotaknya itu, cari suratnya. Begitu dia buka kotak, banyak surat. Dia ambil satu-satu, dia cari suratnya. Sambil cari suratnya, dia bisa baca curhat orang lain. Begitu dia baca, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Langsung dia datangi ke ulama, maaf, dah perlu dirubah. Itu aja nasib saya bagus. Karena dia lihat orang lain malah lebih parah. Ulama menjelaskan, kalau boleh Allah izinkan manusia masing-masing tuliskan takdirnya sendiri, tidak bakal melebihi dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak akan bisa melebihi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Oleh kerana jemaah sekalian, percaya pilihan Allah itulah yang terbaik. Karena sebenarnya pilihan Allah untuk kita bukan dunia. Lebih baik susah di dunia sebentar daripada susah selama-lamanya. Karena nilai susahan kita sebagai orang mukmin di dunia tidak sia-sia. Mengapa? Karena ada pahala. Orang yang susah di dunia tapi sabar, Allah berikan pahala. Hanya pahala saja, dinaikkan darajat. Hanya naikkan darajat, diampuni dosa. Bahkan ulama menjelaskan ada darajat tinggi di dalam surga, tidak bisa didapatkan darajat itu dengan doa, tidak bisa dengan salat malam, tidak bisa dengan puasa. Hanya satu-satunya yang bisa mencapai darajat tinggi dalam surga adalah sabar terhadap ujian. Oleh kerana itu jemaah sekalian, memang sabarnya itu baik, bukan mudah ya. Apalagi pas pertama menerima berita duka, berita yang membuat kita kaget, membuat kita, itulah kelebihan. Oleh kerana itu ketika Allah menguji seorang hamba, apalagi terhadap kematian keluarganya atau orang tuanya, Allah tanya sama malaikat, "Madza qala 'abdi?" Apa kata hambaku setelah aku uji? Mereka menjawab, hambamu ingatmu, ingat Allah Subhanahu Wa Taala, hambamu ya Allah ingatmu. Dan dia mengucapkan, Alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allah berkata kepada malaikatnya, bangunlah istana di dalam surga, diberikan nama Istana Alhamdu. Ini khusus untuk orang yang mengucapkan Alhamdu atas ujian dan bala. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kesempatan ini supaya kita insya-Allah dalam keadaan barakah dan dimuliakan, saya tutupi ada beberapa amalan. Berapa? 2 menit lagi. 2 menit. Berarti singkat padat, lebih cepat lebih baik. Yang pertama, sudah umumnya kita menjaga salat 5 waktu. Itu sebenarnya hal menjaga salat 5 waktu, menurut saya bagi orang muslim sebenarnya tidak perlu diingatkan. Karena ini sudah istilahnya dah ada tawar-menawar, sudah selesai. Tapi sayang sekali banyak umat Islam malah tidak salat.
ketika saya mengundang guru saya menjaga makam Rasulullah dari Madinah, dan beliau menerima sebuah pertanyaan dari jamaah, bagaimana hukumnya seorang muslim tidak salat. Dia kaget, dia tanya sama saya, "Emang ada orang muslim tidak salat?" Ada imam. Astagfirullah, kaget dia. Karena dia selama 75 tahun tak pernah tinggal takbirah pertama sama imam. 75 tahun tidak pernah tertinggal pertama takbir sama imam, takbiratul ihram. Berarti tidak pernah masbuk. Sekarang bukan masalah masbuk. Kalau kita menunda salat, lalai dari waktu salat, diancam fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apalagi yang tidak salat sama sekali. Oleh karena itu jemaah sekalian, jaga salat. Jaga salat, jaga salat. Amalan yang kedua, jangan lewat satu malam belum salat malam walaupun 2 rakaat, tutup dengan witir. Salat malam boleh walaupun tidak tidur dulu. Salat malam boleh di awal malam, di tengah malam dan di akhir malam. Paling tidak witir. Karena salah satu wasiat Rasul kepada Abu Hurairah, jaga witir sebelum tidur. Saya punya kebiasaan habis Isya, sunnah ba'diyah, langsung 3 rakaat witir. Amankan diri. Tidur, mati, alhamdulillah sudah ahli witir. Tidur, sempat lagi bangun, masih ada waktu belum azan subuh, boleh tahajud, tapi tidak boleh witir lagi karena sudah witir duluan. Allah cinta witir, dan Rasul tidak pernah tinggalkan witir. Dalam keadaan apapun, biarpun sakit, tidak pernah tinggalkan witir. Terus yang terakhir, amalan yang ketiga adalah salawat kepada Nabi. Ini malam Jumaat. Ini malam Jumaat. Ada pertanyaan kepada ulama, mana yang lebih afdal, mana yang lebih baik? Malam Jumaat banyak baca Quran atau banyak salawat kepada Nabi Muhammad? Guru saya menjawab, Syekh Muhammad bin Mukhtar Al-Shanqiti hafizahullah, di Masjid Nabawi, beliau menjawab, lebih baik di malam Jumaat khususnya berbanyak salawat kepada Nabi, lebih baik daripada banyak baca Quran. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Aktsiru alayya min as-salati yaumal jumu'ati wa lailataha." Berbanyaklah salawat kepadaku malam Jumaat dan hari Jumaat. Ini permintaan Rasulullah SAW di hadis yang sahih. Banyak salawat. Mulai malam ini Bapak Ibu jemaah pulang sambil jalan salawat. Bagi Sayyiduna boleh, tidak bagi Sayyiduna boleh, mau yang panjang boleh, mau yang pendek boleh. Sebaik-baik salawat yang ada di bumi, salawat Ibrahimiyah. Itu yang terbaik. Nomor 1, salawat Ibrahim yang kita suka baca di dalam tahiyat. Kalau saya punya kebiasaan, setiap saya bersalawat, mulai 10 kali salawat Ibrahimiyah, karena memang salawat itu lumayan panjang kan. Saya mulai 10 kali panjang salawat Ibrahimiyah sampai selesai innaka hamidum majid. Kemudian saya teruskan sampai 1000, kadang 800, kadang 2000, sesuai kemampuan, mendapatkan ijazah salawat dari guru saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Diambil dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Diawali salawat Ibrahimiyah, boleh 1 kali, 10 kali, sesuai kemampuan. Mau lebih boleh, mau sepanjang hari salawat Ibrahimiyah boleh. Kalau merasa kepanjangan dan ingin lebih banyak salawat, silahkan boleh yang ini, atau Bapak Ibu hafal salawat apa saja, silahkan terusin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Kalau saya membahas dalam kesempatan ini keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad, saya butuh 3 hari baru bisa selesai. Saya butuh 3 hari baru saya bisa selesai menjelaskan bagaimana manfaat dan berkahnya salawat.
kepada Nabi Muhammad SAW. Cukup satu manfaat yang tertinggi selain syafaat Nabi Muhammad kita dapat, satu kali salawat Allah balas 10 kali. Oleh karena itu tidak ada manusia, apalagi orang muslim, yang mampu salawat kepada Nabi Muhammad. Faham gak itu kata saya? Ada yang mampu salawat? Ada yang mampu salawat kepada Nabi Muhammad? Hah? Ada yang mampu? Tidak ada yang mampu. Maksudnya apa ada yang mampu? Kita tidak ada yang bisa. Kalau tasbih bisa, subhanallah. Takbir, Allahu Akbar. Istighfar, astagfirullah. Terus kalau bersalawat apa? Tidak bisa. Terus bagaimana saya salawat? Minta sama Allah yang salawat. Allahumma salli. Ya Allah, salawatkanlah kepada. Tapi kita sendiri tidak bisa. Kita minta tolong aja. Ya Allah, tolong salawatkan kepada Nabi Muhammad. Tapi kita sendiri atas nama tidak bisa. Tidak bisa. Ini salah satu zikir yang tidak bisa digunakan diri sendiri. Minta tolong Allah yang salawatkan. Oleh karena itu kita bilang, Allahumma ya Allah salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, seterusnya. Tapi kalau tasbih, apa kita ya Allah tasbih? Tidak, langsung subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullah, wala haula wala quwwata. Bisa sendiri, kecuali salawat. Disitulah kemuliaan Nabi Muhammad. Tidak ada yang bisa salawat, hanya Allah saja. Allah perintahkan malaikat bersalawat, Allah perintahkan kita. Bagaimana kita bisa menjalani perintah salawat? Kita minta tolong, ya Allah, salawatkanlah kepada Nabi Muhammad, yang paling dekat kepada Rasul hari kiamat, yang paling banyak salawat kepadanya di dunia. Mau enggak dekat sama Rasul? Salawat sebenarnya banyak, tambah batas boleh. Ini menjadi tugas kita setiap malam Jumat dan sampai azan maghrib hari Jumat. Sampai azan, itu semua namanya hari Jumat dan malam Jumat. Oleh karena itu saya mohon, sekali lagi terakhir, saya mohon, mulai malam ini yang punya HP tolong SMS-kan ke teman-teman, saudara, keluarga. Ingatkan, saling ingatkan. Jangan lupa berbanyak salawat malam ini. Jangan lupa berbanyak salawat malam ini. Jangan lupa berbanyak salawat malam ini. Mudah-mudahan menjadi sebab ampunan dosa kita dan nanti bertemu sama Rasulullah hari kiamat. Amin ya rabbal alamin.